Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hebat hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Iya. Hari ini kita akan belajar tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 4, bermain di tempat wisata. Pembelajaran 6. Ibu harap anak-anak sebelum membuka bahan ajar ini, anak-anak sudah membaca doa sebelum belajar. Supaya pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat dan juga membawa barokah untuk kita semua. Amin. Ayo sekarang kita membaca bersama-sama teks bacaan berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Ibu ingatkan kembali ya nak, kalau membaca bacaan, cerita, ataupun percakapan, jangan lupa tanda bacanya. Dan lafal dan intonasi harus tepat. Sesuai yang sudah diajarkan Bu Risa dan Bu Faiz. Menunggangi gajah. Di kebun binatang Ragunan, Beni ingin menunggangi gajah. Ia bersama guru dan teman lainnya membayar sewa naik gajah. Mereka dipandu oleh pemandu di kebun binatang, khususnya yang bertugas mengurus gajah. Beni berhati-hati menaiki gajah. Langkah menaiki gajah yaitu siapkan gajah dalam posisi kaki menekuk. Gajah akan menekukkan kakinya setelah mendengarkan aba-aba dari pemandu. Pemandu pertama kali menaiki gajah. Penumpangnya akan dibantu menaiki gajah oleh pemandu lainnya. Setelah kaki gajah ditekuk, penumpang langsung menaikinya. Gajah akan berdiri setelah diberi aba-aba oleh pemandu. Caranya dengan menepuk kaki pemandu itu sendiri ke badan gajah. Gajah mengangkat kakinya tanpa merundukkan badan. Setelah berdiri, pemandu kembali menepuk kakinya dan gajah mulai berjalan. Saat berjalan akan terasa sedikit oleng, tetapi lama-kelamaan akan terbiasa. Setelah anak-anak membaca tentang bacaan menunggangi gajah, sekarang isilah makna kata berikut dan buatlah kalimat dengan kata tersebut. Nomor 1, kata menunggangi. Maknanya yaitu menaiki hewan. Hewan apapun itu namanya menunggangi. Menaiki hewan apapun itu bisa gajah, bisa kuda, bisa onta. Kata sewa maknanya pemakaian barang dengan membayar uang. Kata pemandu, orang yang memandu dalam wisata. Orang yang memimpin perjalanan dalam wisata. Kata menekuk yaitu maknanya melipat. Kata aba-aba yaitu maknanya kata perintah atau informasi. Nah, sekarang ayo kita membuat kalimat. Nomor 1, menunggangi. Beni sudah pandai menunggangi kuda. Nah. Nomor 2. Edo sebelum menunggangi hewan gajah, Edo harus membayar uang sewa terlebih dahulu. Untuk nomor 3, pemandu. Nomor 4, menekuk. Dan nomor 5, aba-aba. Anak bisa membuat kalimat sendiri. Sekreatif kalian. Sepaham kalian. Sekarang amati gambar berikut dengan cermat.
Yang gambar nomor 1 paling atas tuh ada sepatu, terus ada rompi, ada kacamata, ada topi pelindung kepala, ada pelana kuda. Terus itu juga ada tali kuda, ada juga kacamata kuda, dan juga ada pegangan saat kita menaiki kuda. Amati gambar satu-satu. Setelah anak-anak mengamati gambar-gambar tadi, ayo kita melakukan pengamatan sederhana. Di sini Bu Faiz bantu menjawab. Tapi maaf, Bu Faiz tidak bisa menuliskan karena kolomnya tidak muat, Nak. Jadi Bu Faiz akan membacakan dan anak-anak mendengarkan dan dipahami. Keragaman benda petunjuk, amatilah alat dan bahan pada gambar di atas satu persatu. Nomor 2, istilah titik-titik di bawah ini. Hasil pengamatan nomor 1, nama benda, yaitu sepatu. Nah, ciri-ciri benda sepatu itu dipakai untuk mengalas kaki saat berjalan. Nah, sepatu juga ada yang mempunyai tali dan ada yang tidak mempunyai tali. Nah, bentuk benda. Bentuk benda sesuai dengan bentuk kaki. Dan sepatu merupakan wujud benda padat. Dia tidak bisa berubah sesuai wadahnya. Nomor 2, nama benda rompi. Ciri bendanya terbuat dari bahan karet tebal. Digunakan di luar baju. Berfungsi melindungi tubuh saat naik kuda. Bisa digunakan pemula saat naik kuda. Nah, ciri-ciri benda ini. Benda rompi ini bisa kita sebut termasuk wujud benda padat karena dia tidak dapat berubah sesuai bentuknya. Oke, nomor 3, nama benda kacamata. Ciri-ciri benda dipakai untuk melindungi mata dari sinar matahari. Kacamata memiliki lensa dan frame. Nah, kacamata ini juga termasuk benda padat karena tidak bisa berubah sesuai wadahnya. Bentuk bendanya, kacamata itu berbentuk bulat. Ada yang bundar dan ada yang persegi. Yang nomor 4, nama benda, yaitu topi pelindung kepala. Ciri-ciri benda digunakan di atas kepala. Fungsinya untuk melindungi kepala saat naik kuda. Nah, bentuk benda ini setengah lingkaran sesuai dengan bentuk kepala. Topi pelindung kepala ini juga termasuk wujud benda padat, Nak. Karena dia tidak bisa berubah sesuai bentuknya. Nah, sekarang kesimpulan dari pengamatan kalian. Nah, kesimpulannya adalah benda-benda yang ada di atas termasuk benda padat. Dia tidak bisa berubah sesuai wadahnya. Dan dari keempat itu memiliki ciri-ciri benda yang berbeda dan juga bentuk yang berbeda. Setelah anak-anak melakukan pengamatan dari benda-benda tadi, sekarang bacalah percakapan berikut dengan cermat. Beni, apa ya manfaat mematuhi aturan naik kuda? Itu
Agar tidak jatuh saat naik kuda dan agar kuda tidak liar. Beni, kalau akibat tidak mematuhi aturan naik kuda apa? Edo, kuda bisa liar atau memberontak dan membahayakan keselamatan penunggang kuda. Penunggang kuda bisa jatuh. Setelah anak-anak tadi membaca percakapan tentang Edo dan Beni, sekarang jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Nomor 1, bagaimana manfaat mematuhi aturan di tempat wisata dalam kehidupan sehari-hari? Manfaat mematuhi aturan di tempat wisata dalam kehidupan sehari-hari untuk keselamatan diri di tempat wisata dan menjaga keindahan lingkungan di tempat wisata. Nomor 2, sekarang bagaimana akibat berperilaku yang tidak sesuai dengan aturan di tempat wisata? Ya, akibat berperilaku yang tidak sesuai dengan aturan di tempat wisata yaitu mengancam keselamatan diri kita di tempat wisata. Dan juga lingkungan akan menjadi kotor. Untuk nomor 3 dan 4, anak-anak bisa menjawab sendiri. Ingat, ketika menjawab soal harus dengan baik dan benar sesuai yang dicontohkan Bu Risa ataupun Bu Faiz. Sekarang bacalah percakapan dengan seksama. Edo, Beni, coba lihat. Di kebun binatang ada berbagai jenis hewan. Banyaknya kijang di kebun binatang 48 ekor. Kadang kijang ada 4. Setiap kandang berisi kijang yang sama banyak. Berapa banyak kijang di setiap kandang? Beni, banyak kijang di setiap kandang dapat diketahui dengan membagi bilangan 48 dengan bilangan 4. Yaitu 48 dibagi 4 sama dengan 12. Jadi dapat diketahui bahwa banyak kijang di setiap kandang adalah 12 ekor. Kalau anak-anak masih belum bisa membagikan secara langsung, bisa menggunakan pengurangan berulang hingga hasilnya 0. Selanjutnya, anak-anak masih ingat pembagian itu apa? Pembagian adalah pengurangan berulang hingga hasilnya 0. Nah, sekarang kerjakan dengan cermat. Berikut adalah data banyak hewan yang akan ditempatkan di kandang yang berbeda. Bantulah petugas kebun binatang untuk menghitung banyak hewan untuk beberapa kandang berikut. Nomor 1, 16 dibagi 8 dibagi 2. Kita hitung 16 dibagi 8 terlebih dahulu, yaitu hasilnya 2. Baru 2 paling belakang digeser ke samping lagi. Jadi 2 dibagi 2 adalah 1. Nomor 2, 45 dibagi 3 dibagi 5. Kita bagikan dulu 45 dibagi 3. Mendapatkan hasil 15. Baru angka 5 yang di depan itu dibawa ke belakang. Jadi 15 dibagi 5 adalah 3. Nomor 3 dan 4, anak-anak bisa mencoba sendiri di rumah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai, Nak. Semoga pembelajaran kita hari ini membawa berkah, bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga anak-anak paham dengan penjelasan Bu Faiz. Anak-anak tetap semangat dan jaga kesehatan. Jangan lupa ketika kemanapun dan dimanapun kalian berada, tetap patuhi protokol kesehatan. Sekian dari Bu Faiz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.